Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Amma ba'd. Para sesepuh bini sepuh Mbah Kakung dalah simbah putri sedaya ingkang tansah kawula taati. Dumateng para alim ulama, para kiai wabil khusus dateng Kang Kiai Syarif Sarwan, ini jauh dari Sumatera Barat, dan Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo yang juga saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri Pondok Pesantren Darul Hikam yang mulai pagi tadi kurang lebih jam 10. Alhamdulillah Bapak Ibu masih dalam keadaan tenang, tidak goyang. Kalau anaknya yang goyang tidak masalah ya Pak Bu. Anaknya ini saya lihat gilir mudik, ada yang beli bakso kowah, beli bakso bakar, ya toh, tidak apa-apa. Yang penting orang tuanya duduk tenang. Kalau anak-anak sudah setiap hari mendengarkan pengajian, tapi bapak ibunya yang mungkin seminggu sekali juga belum tentu. Bapak ibu yang saya hormati, kedua kalinya membaca sholawat dan salam semoga tercurah ke arwah beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bapak ibu dan keluarganya sampai ke anak cucunya mendapatkan syafaat atau pertolongan dari dunia hingga nanti di yaumil akhir. Bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari Rebu tanggal 15 Juli Darul Hikam telah mengadakan haflah akhir sanah. Sebetulnya bukan haflah akhir sanah, ini haflah bahwa di awal sanah dalam pendidikan tahun 2020, sebetulnya 2019 2020. Karena Indonesia khususnya, umumnya dunia, baru diguncang yang tidak nampak dilihat oleh mata. Sampai hari dan detik ini dari pakar-pakar kesehatan belum sampai menemukan dari obat yang telah menangkal dari virus tersebut. Tapi alhamdulillah ini Mas Kang Kiai, untuk di Kabupaten Tebo pada detik, hari dan tanggal bulan ini sudah saya putuskan bahwa new normal ya. Tebo sudah zona hijau Pak. Saya dah setengah bulan yang lalu rapat dari Ketua Majelis Ulama saya pribadi dan Kapolres pemerintah daerah bahwa alhamdulillah Tebo sudah dalam zona hijau. Mungkin kalau di Damasraya belum untuk zona hijau, tapi untuk Tebo sudah mau mengadakan acara kegiatan yang mungkin jamaah tahlil, wirid yasin tahlil lain dan sebagainya sudah bisa untuk di Kabupaten Tebo. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya acara akhirus sanah itu pada tanggal 11 April 2020, bulan yang sudah lewat. Karena saya sebagai pengasuh pimpinan pondok pesantren selalu dituntut oleh anak-anak, Pak. Bapak, kapan Pak Yai untuk mengadakan haflah akhir sana? Nunggu corona ketemu dulu, saya bilang itu. Sampai hari ini tidak dapat ditemu Pak, coronanya itu. Ya. Belum dapat ketemu. Apalagi penyakitnya, obatnya aja belum dapat. Maka alhamdulillah
Di bulan Juli tanggal 15 saya putuskan udah kita adakan yang sederhana, karena saya selalu dituntut oleh anak, termasuk dari anak MTS kelas 3, kelas 9 maupun di kelas 12 untuk anak aliyah kelas 3. Maka tadi kurang lebih jam setengah 12, anak-anak bapak dan ibu yang merasa di kelas 12 dan kelas 9 sudah kita wisuda. Silahkan untuk anak-anak bapak yang sudah di kelas 12 dikatakan sudah tamat dari pondok pesantren Darul Hikam. Tapi yang untuk anak kelas 9 saya mohon dengan sangat, itu masih separuh Pak perjalanan ya. Kalau dikatakan hati nurani saya sebagai orang tua, sebagai pengasuh, ini melepas belum bisa 100%. Karena apalagi kalau tamatan MTS Darul Hikam kok melanjutkan jenjang yang lebih tinggi di SMA maupun SMK, cuma-cuma untuk saya mendidiknya. Ini Pak Bu. Karena apa? Selama kegiatan 3 tahun di pondok pesantren akan terkikis sedikit demi sedikit, akan luntur nanti di tengah masyarakat. Betul enggak Pak kira-kira? Saya yakin kalau saya ikhlas Pak, tapi nanti luntur dengan sendirinya. Karena apa? Di kalangan masyarakat kita itu sudah banyak tantangan dan pengaruh yang sangat besar, terutama adalah HP Pak. Yang 3 tahun HP, apabila santri membawa HP kita sita. Yang pertama kita serahkan ke orang tuanya, kedua kita serahkan ke orang tua, ketiga HP akan dimusnahkan. Kok nanti sudah tamat MTS kelas 3 kembali ke rumah, tidak terlepas pasti akan memegang HP lagi. Yang selama motor ditinggalkan akan kembali memegang motor lagi. Padahal selama 3 tahun HP dilarang keras, naik motor dilarang keras. Kok ngapa Bapak Ibu sudah anak dalam tahap baru separuh perjalanan, bahwa melanjutkan jenjang yang tanpa dikoordinir, dipantau oleh lembaga termasuk pondok pesantren. Maka saya mohon Bapak Ibu yang anaknya masih di dalam pondok pesantren Darul Hikam, kalau sebatas MTS ini belum pantas menjadi khotib Pak Bu, belum pantas memimpin wirid yasin tahlil, belum pantas menjadi bilal, belum pantas. Tetapi kalau sudah tamat aliyah, insya Allah bisa dibuktikan di masyarakat nanti, baik memimpin tahlil, memimpin yasin, lain dan sebagainya. Maka saya santri mohon dengan sangat, ketika Bapak Ibu mengantarkan anak ke pondok pesantren Darul Hikam, sudah saya wanti-wanti betul. Saya wanti-wanti Pak, apabila di tengah-tengah masyarakat kita menjadi tokoh masyarakat, imam masjid, khotib, bilal, memimpin jamaah apapun, tidak pernah mengecam di pondok pesantren dan tidak pernah mengecam di pendidikan agama, jadi imam kau seret mundur, tidak pantas menjadi imam dan tokoh agama di masyarakat. Betul apa betul? Karena nanti akan kejadian, apabila menjadi imam sholat raweh tidak hafal dengan surat pendek, ketika dia menjadi imam, Al-Quran di depannya, Qawaidul Baghdadiyah di depannya, ketika lampu mati makmum akan bubar dengan sendirinya. Belum pantas Pak, tamat MTS pamit kembali ke masyarakat, apalagi melanjutkan di pendidikan SMK, sangat 0% di bidang agama ya.
Wong tamat aliyah saya aja masih khawatir kok Pak. Ya, apalagi baru tamat MTS, apalagi yang tidak pernah mengecam sama sekali di pondok pesantren. Maka saya tidak terima sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tebo apabila di tengah-tengah masyarakat kita tidak pernah mengecam dari pendidikan agama dan pondok pesantren menjadi imam zillun fa'adilluh, akan sesat menyesatkan di tengah masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya keras Pak. Kemarin rapat dipimpin oleh Sekda Wakil Bupati. Saya hari Senin kemarin pengukuhan Ketua BWI Badan Wakaf Indonesia memutuskan edaran Bupati yang selama ini COVID-19 dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka saya mohon dengan sangat Bapak Ibu yang sudah rela dan ikhlas menitipkan anaknya di pondok pesantren Darul Hikam mulai dari MTS sampai hingga tamat di aliyah, saya mohon untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan saya selalu berdoa anak-anak Bapak dan Ibu yang selama ilmu telah didapat dari Darul Hikam, walaupun baru tahu lafal alhamdu itu menjadi terkib mubtada. Karena apa kok dibaca alhamdu, tidak boleh dibaca alhamda alhamdi? Karena terkib mubtada wajib dibaca rafa. Mubtadaun yaitun wa adirun khobar in kulta yaitun adirun manik tadar al mubtada smurafihi mu'abbada angkulil amil mujarroda babul mubtada al mubtada wal ismul mafu'ul ari anil awamil. Dari Jumriyah, dari Umriti, dari Imam Ibnu Malik Alfiyah, mubtada adalah isim yang dibaca rafa, maka alhamdu tidak boleh dibaca alhamda maupun alhamdi. Itu mulai nol Pak. Bismillah aja diterkib alba'u harfu jarin ismi majrun bil ba wa alamatu jari kasrah dhairah fi akhiri. Ngapa tidak boleh dibaca bismullahi bismawahi? Karena ba ini huruf jar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih atas dukungan Pak. Dorongan saya minta betul-betul alhamdulillah untuk ajaran tahun 2020-2021 bahwa siswa baru anak MTS tahun ini ketika tanggal 3 Juli kemarin sampai hari ini kurang lebih siswa baru anak MTS kurang lebih 180 Pak. Alhamdulillah siswa baru MTS 5 lokal lebih. Untuk anak aliyah kurang lebih hampir 50-an. Maka saya, hati kecil saya bangga, alhamdulillah tahun kemarin dapat kurang lebih 103 lokal, tahun ini kurang lebih hampir 180 Pak. Maka mudah-mudahan selalu ke depan adalah Darul Hikam lebih baik, dan Bapak Ibu dapat membuktikan bahwa betul-betul untuk di Tebo termasuk pondok pesantren yang sudah punya channel di pusat itu Darul Hikam. Karena apa? Dibuktikan adalah bangunan asrama putri itu dari Kementerian PUPR, bukan dari gubernur, bukan dari bupati, langsung ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Saya bulan 2 sudah terima kunci di Kementerian PUPR, maka bulan 3 anak siswa atau anak santri putri sudah kita bisa masukkan ke asrama yang baru, asrama putri untuk asrama putra sekarang Bapak Ibu. Dan alhamdulillah semua anak baru tempat tidurnya, kalau yang putra ini hotel bintang 3, kalau yang putri hotel bintang 4. Kalau kita semalam di hotel bintang 4 itu 400.000 ya, tidurnya pakai ranjang kasur Pak. Kalau zaman dulu itu dengan Kang Kiai Sarwan ini untung dapat tikar itu, bantalnya itu Pak kayu kapuk itu dibikin bantal itu, sakit kepala itu, kalau bahasa Indonesia kepala lah sakit kok itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini agak panjang karena tidak ada sambutan. Hari ini pengajian kadis aja tidak diundang kok, apalagi sampai camat, apalagi sampai bupati. Kapolsek Rimbaulu ngebel saya, Pak Kiai, betul tanggal 15 nanti ada pengajian, kamu tidak usah hadir. Kalau kamu sampai hadir satu polisi akan diliput oleh anak-anak, masuk langsung di WA, kau tetap akan dimarah oleh pimpinan kamu. Saya pesan tidak usah hadir polisi, ini off the record, ini yang boleh hadir orang tuanya aja, ya, wali santri saja. Apalagi sampai dari puskesmas, kecamatan, kabupaten. Pak Bupati kemarin tanya, katanya besok ada pengajian ya, tidak usah, diam aja sampean, tidak usah datang, dia bilang gitu. Karena ini undangan khusus wali santri. Pagi tadi sudah sholat subuh anak baru, tolong orang tuanya diberitahu, kalau tidak hadir besok, kalau orang tua siko kau nangis. Ngapo ya tidak siko? Awak lah nunggu-nunggu ayah, kok tidak datang-datang? Kau bahasa dusun Pak Apo itu kan, gitu. Ngapo ayah tidak datang? Nangis kau nanti kalau besok datangnya ayah itu, ya toh. Kalau ayah hari ini tidak datang, kok besok Jumat datang, kau nangis. Saya suruh gitu Pak. Karena ini cukup pengajian wali santri. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya yakin tentu kurang yang namanya sifat manusia, yang mungkin tidak kebagian yang tadi sempat dibagikan atau ngambil mentak sendiri. Saya sebagai pengasuh pimpinan pondok pesantren mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir saya mengucapkan mudah-mudahan untuk anak yang tamat aliyah lanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ini yang sudah daftar mungkin sudah ada yang diterima di seluruh universitas, ya. Mudah-mudahan ada yang di UIN, ada yang di UIN Solo 3, ada yang di UIN Semarang, ada yang di mana-mana. Saya doakan mudah-mudahan selama menimba ilmu di pondok pesantren Darul Hikam ini, saya doakan mudah-mudahan ilman nafi'an mubarakan, amin Allahumma amin. Dan saya mohon untuk anak-anak Bapak yang masih dalam bangku dari kelas 7 sampai ke kelas 11, saya mohon doanya Pak Bu, yang anaknya nakal mudah-mudahan tidak nakal. Kalau orang tua mengantarkan anaknya bilang, Pak Yai, anak saya ini nakal. Kalau ndak nakal ndak usah dibawa ke pondok. Pondok itu bengkel Pak, ya, tempat bengkel, mana yang rusak kan gitu. Kalau ndak nakal ndak usah dibawa ke pondok. Alhamdulillah kalau ndak nakal semua, saya tidurnya nyenyak Pak. Kalau ada yang nakal, itulah baru kita bikinkan air tak idoni itu bacin, wis mesti mari, gitu, mesti mari nakali. Wong yang narkoba aja bisa sembuh kok. Saya pernah terima santri yang narkoba Pak, pindahan dari Al-Falah Morobungo, baru kelas 2 MTS Pak, sembuh, yaitu karena doa para santri dikabulkan oleh Allah. Karena pesantren ini adalah penjara suci, ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya mohon dengan sangat, yang merasa mempunyai anak baru kurang lebih setengah bulan, belum habis air 1 ember, ya, yang anak baru belum habis air 1 ember. Kalau sudah habis air 1 ember Kang Bukhari, insya Allah kerasan, anggek ngombe setengah ember kok ditilai terus. Saya saking gregetan, udahlah Bu, setiap hari kau tengok, ndak apa-apa, yang penting anak ndak nangis, gitu aja kok. Yang kedua, anaknya tidak dibawa pulang. Itu kalau mau tengok setiap hari monggo, syukur dengan bawa sambal teri, ya tuh enak tuh. Kalau setiap minggu Jumat monggo, mau ditengok anaknya, saya ndak apa-apa. Pak Yai katanya ada pondok yang harus 3 bulan batasannya baru boleh ditengok. Itu kuno.
pondok kuno zaman dulu saya. Kalau sekarang digitukan pulang semua. Ya toh, betul enggak Bu? Yang merasa betul pasti sering ke pondok itu, ya toh. Jadi saya mohon tinggalkan anak di pondok seperti main ke tempat nenek. Wong ada kok orang tuanya ya yang anak ninggal anak dari pondok. Orang tuanya sini sampai jalan dah nangis duluan. Kalau orang tuanya nangis, anaknya mesti nangis. Saya pesannya Bu, jangan ingat anaknya. Kalau anaknya sudah dititipkan di pondok lillahi ta'ala, urusan anak nangis urusan saya. Ya toh Bu, lho kok wong tuane mulai kok nangis. Kalau orang tuanya di rumah nangis, anaknya di pondok pasti nangis karena sampai ke anak. Ya Bu, jangan nangis, diikhlaskan ya Bu. Saya pesan dengan anak, makan kurang nyenyak, makan kurang enak, tidur kurang nyenyak. Nek pengen mangan enak ojo ning pondok. Nek pengen tidur nyenyak jangan di pesantren. Kan sudah saya kasih tahu. Ini Kang Kiai Sarif, pondok itu kalau bahasa orang dusun itu tempat penginapan. Kalau kita bikin kebun, ayo bikin apa dulu Pak? Pasti bikin pondok. Kebetulan pondok bukan bikin kebun, pondok santri. Santri dari kata insantri 3, di mana ada ayat Al-Quran insanun, pasti maknanya manusia bukan kera. Nek ono lafal insan, ya ayyuhal insan, wahai sapi, bodoh berarti. Ya ayyuhal insan, wahai Islam, iman, ihsan. Santri sama dengan kiai. Kiai bukan bahasa Arab. Pernah ketemu enggak Kang Kiai Sarif kata kiai? Tidak ada. Kiai bukan bahasa dusun, kiai bukan bahasa Jawa, kiai bukan bahasa Indonesia. Orang Padang mengatakan buya, orang Aceh mengatakan tengku, wong Jawa munine kiai. Sebetulnya bahasa kiai bukan bahasa Arab, bahasa Tionghoa. Cina punya keo-keo. Kalau di bahasa keren kan kia-kia, Islam, iman, ihsan. Maka kapasitas santri sama dengan kiai. Siapa yang akan menjadi gantinya kiai adalah santri. Naibun anil ulama, tak tarikun anil maksiat, sin satirun anil uyub. Itu sin, nun, ta, ro, ya, satirun anil uyub. Nun naibun anil ulama, tak tarikun anil maksiat, rok batun ilal khairat, yati ilal khairat. Baru bunyi santri. Satirun anil uyub, yang selama tidak terlepas HP di tangan di rumah. Ketika sudah di pesantren tinggalkan HP itu. Betul apa betul? Nun naibun anil ulama, siapa yang akan menjadi gantinya Kiai Sarwan, Kiai Rifai? Tidak terlepas adalah santri. Matan Ibnu Malik buka bab idhofah, wa ma yalil mudhofah ya'ti kholafah. Yang akan menjadi gantinya kiai adalah santri. Tak tarikun anil maksiat. Sudah kasih wejangan Pak Bu, anak bapak ibu jangan khawatir, sudah kita wejang. Ya, maka Islam sesuai hadis Rasul, menuntut ilmu diwajibkan bagi seorang laki-laki perempuan mulai dari turun ayunan sampai masuk ke liang kubur. Sahih hadisnya. Iman punya keyakinan anak karena apa? Pengen menjadi anak yang ihsan, anak yang baik, maka melalui pondok pesantren. Jadi jangan kiai itu ndak ada huruf kiai Arab itu. Kalau hurufnya qaf betul, waqayaki wiqayatan wa maukon fawawakin wadaka maukion, fi'il amarnya ki, maknane ngrekso njogo. Itu hurufnya bukan qaf, kaf hurufnya. Kiai bukan iyai. Kalau hukum hurufnya qaf dari madhi waqo, maknane ngrekso njogo. Lah fi'il amarnya ki, i,
Islam I, iman I, ihsan. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, karena ini kesempatan saya di hadapan para wali santri Bapak Ibu. Ya, saya yakin tentu banyak kekhilafan, kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, dengan para dewan asatid yang ngajar di Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam. Kebetulan saya telah dibantu oleh beberapa asatid dan asatidah, kurang lebih mulai dari TK, PAUD, SDIT sampai MTS Aliyah, hampir kurang lebih pembantu 50 tenaga pengajar, Pak. Ya, tenaga pengajar, dan satu-satunya pondok pesantren yang ada dalam Kabupaten Bungo dan Tebo yang mempunyai alumni lulusan dan tamatan universitas tertua di dunia, didirikan oleh falsafat Imam Ghazali, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, satu-satunya pondok pesantren Darul Hikam. Ya, termasuk ada 3 pembantu saya, Haji Khamsin LC, Mazra'atun LC, Lajinatu Sifah LC. Ya, Diniyah Putri anak Buros Hafid itu ndak tamat di Mesir, baru kelas 2 keluar. Ya, baru satu-satunya pondok Darul Hikam. Maka itu yang dapat saya sampaikan. Saya beserta majelis Dewan Guru semuanya mohon maaf sebesar-besarnya, tentu dengan disengaja, mungkin karena kenakalan dari anak bapak dan ibu yang mungkin kena jewer. Ya, mudah-mudahan jewer itu menjadi obat betul-betul untuk dapat merubah dari sikap menjadi termasuk mencetak generasi bangsa yang beriman dan berakhlakul karimah. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dengan semua yang saya sengaja yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena bahasa adat orang Jawa, Kang Kiai Syarif, wis ngomong dowo-dowo, yang semua saya sampaikan dan yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja kok mohon maaf. Niki sudah bahasa kaprah, salah ning kaprah, Pak. Nggih. Contone santri matur ning gone kiai, saderengipun matur yai menawi wonten kekirangan kesalahan nyuwun ngapunten. Urung ngomong kok njaluk ngapura. Gitu, Pak. Niki nek kata sastra jelas salah. Ning karena sudah al biasa uminal kulina, ya udahlah. Wong urung ngomong kok njaluk ngapura. Lah tadi saya panjang lebar menyampaikan kok yang tidak saya sengaja. Salah. Semua yang saya sengaja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu yakdhi bi ibati wafirah li walahum fi darajatil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.